pertemuan kali ini kita akan bahas Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Sebelumnya kita sudah bahas Pancasila sebagai sistem etika. Jadi nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu dijadikan sebuah sistem etika ya oleh warga negara Indonesia. Nah, di materi ini bukan hanya kemudian Pancasila itu sebagai ideologi, bukan hanya sebagai etika saja, tetapi Pancasila ini harus dijadikan sebagai landasan atau pedoman untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Atau Pancasila itu kita jadikan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, ya ilmu pengetahuan maupun teknologi. Kita bahas dulu konsepnya, bahwa konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, kalau berdasarkan dari modul pendidikan Pancasila dari Dikti itu ada 4. Yang pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia itu tidak boleh ya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Ini seluruh bidang ilmu, tidak terkecuali, harus sesuai dengan prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Tidak boleh bertentangan. Kalau bertentangan, artinya bahwa Pancasila ini belum kemudian dijadikan sebagai dasar nilai di dalam pengembangan ilmu tersebut. Kedua, setiap iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Selain tadi tidak boleh bertentangan, pengembangan ilmu juga harus menyertakan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Mulai dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Ya. Nanti kita akan lihat bagaimana nilai-nilai ini kita bisa pakai untuk pengembangan ilmu. Ketiga, nilai-nilai Pancasila itu berperan sebagai rambu normatif. Artinya, Pancasila harus dijadikan sebagai panduan dasar, pedoman, ya sebagai rambu-rambu kalau kita ingin mengembangkan sebuah ilmu. Keempat, setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia. Nah, ini yang menjadi tantangan kita sekarang dengan adanya globalisasi, ya, dengan adanya arus informasi yang tidak terbatas, maka batas-batas antar negara itu seperti tidak ada lagi. Ya, informasi dari Korea, informasi dari Amerika itu bisa dengan mudah kita akses dari Indonesia, dan tentunya itu bisa mempengaruhi ya cara pandang warga negara Indonesia terpapar dengan pandangan-pandangan Barat, pandangan-pandangan yang cenderung pada sekulerisme, cenderung pada konsumtivisme, cenderung pada hedonisme. Nah, ini harus kita saring ya, karena pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu pada hakikatnya harus berakar dari budaya, ideologi bangsa kita sendiri. Selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Mengapa kok kemudian Pancasila ini penting untuk dijadikan sebagai dasar nilai di dalam pengembangan ilmu yang ada di Indonesia? Yang pertama adalah kemajuan iptek. Karena adanya kemajuan iptek tadi bisa merubah cara pandang manusia tentang kehidupan. Ya, tadinya yang tidak mengenal sekulerisme, karena ada kemajuan iptek, batas-batas wilayah di dunia
arus-arus informasi di dunia itu sudah tidak terbendung lagi, sehingga pandangan-pandangan terkait dengan pola-pola hidup barat akhirnya diterapkan ya oleh warga negara Indonesia. Nah, ini harus kita filter. Filternya pakai apa? Filternya pakai Pancasila. Nilai-nilai yang ada di Pancasila kita terapkan di dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi, ya. Jangan kita hanya berfokus pada ilmu-ilmu barat saja, tetapi kita harus bangga pada local wisdom kita, kearifan lokal kita. Kedua, urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu adalah adanya dampak negatif, ya, kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup. Bukan hanya mempengaruhi tadi pada cara pandang manusia, tetapi ternyata kemajuan iptek ini juga memiliki dampak negatif terhadap lingkungan, dan tentunya ini bisa membahayakan keberlangsungan hidup manusia di masa yang akan datang. Dan ketiga, perkembangan iptek negara-negara barat dengan politik global, ya, yang mengancam nilai-nilai bangsa Indonesia. Pandangan-pandangan politik terkait dengan kapitalisme, komunisme ini juga mengancam nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia. Itu 3 urgensi kenapa Pancasila ini penting dijadikan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Selanjutnya alasannya. Kalau tadi pentingnya, sekarang adalah alasannya. Kenapa kok Pancasila itu dijadikan sebagai dasar nilai di dalam pengembangan ilmu? Ada 3 alasan pokok yang mendasari. Yang pertama adalah kerusakan alam dan resiko untuk generasi mendatang karena ditimbulkan oleh iptek, ya. Dampak negatif adanya kemajuan iptek yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, sehingga bisa menyebabkan kerusakan alam. Padahal kalau pengembangan iptek itu berdasarkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, harusnya tidak berdampak kerusakan terhadap alam. Alasan kedua, penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar negara itu dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan iptek tadi, ya, untuk memfilter dampak negatifnya dari pengembangan iptek yang berfokus pada ilmu-ilmu barat, yang berfokus pada keuntungan semata, tidak memperlihatkan kesejahteraan umum. Alasan yang ketiga, nilai-nilai kehidupan lokal yang menjadi simbolik kehidupan berbagai daerah itu sudah mulai digantikan dengan gaya hidup global yang tadinya banyak masyarakat masih menerapkan yang namanya gotong royong karena adanya kemajuan iptek, karena adanya globalisasi menjadi manusia yang lebih individualistis, ya, yang awalnya suka bersosialisasi, suka saling tolong menolong dengan orang lain, saling gotong royong, berubah kemudian menjadi orang yang individualis, mementingkan diri sendiri tanpa memedulikan orang lain. Selanjutnya kita gali kemudian sumber historis, sosiologis, dan politis, ya, sama seperti di materi-materi sebelumnya, baik pada Pancasila sebagai ideologi negara, sebagai etika, itu kita juga gali, ya, sumber historisnya, sosiologis maupun politis. Sumber historis itu artinya kita lihat sejarahnya, sosiologis itu kita lihat dari kehidupan bermasyarakatnya, dan politis tentunya di dalam penyelenggaraan politik di negara Indonesia. Kita lihat dulu dari sumber historis bahwa memang secara historis, ya, secara historis
amanat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, yang mana bisa kita tafsirkan bahwa bangsa Indonesia itu ingin turut serta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa ini bisa juga dalam artian mengembangkan ilmu-ilmu, tetapi ilmu-ilmu ini dikembangkan harus berdasarkan dari nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Jadi kalau kita tilik kembali dari sejarahnya, memang Pancasila itu pada pembukaan undang-undang ya, pada pembukaan Undang-Undang 1945 ada amanat agar bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini sumber historis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang kedua, kita lihat dari sumber sosiologis, bahwa sebenarnya di dalam masyarakat ketika ada sebuah pengembangan ilmu, pengetahuan maupun teknologi, di sana sudah ada pertimbangan terkait dengan dimensi ketuhanan dan dimensi kemanusiaan. Walaupun belum kita kaitkan dengan Pancasila, tetapi ternyata secara sosiologis ya masyarakat itu sudah menerapkan kalau ada ilmu baru, ada pengembangan ilmu baru, itu tidak boleh terlepas dari nilai-nilai dalam dimensi ketuhanan maupun dimensi kemanusiaan. Contohnya, pernah dulu ya ada penolakan masyarakat atas rencana pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir. Jadi tenaga nuklir ini merupakan salah satu pengembangan pembangkit listrik yang dulu sudah ada tenaga air, sudah ada tenaga uap, kemudian ada pengembangan bahwa pembangkit listrik ini bisa menggunakan tenaga nuklir. Nah, ini dianggap oleh masyarakat yang bertentangan dengan dimensi kemanusiaan maupun dimensi ketuhanan. Penolakan masyarakat terhadap PLTN didasarkan pada kekhawatiran atas kemungkinan kebocoran pembangkit listrik tersebut. Ya, dulu ada kejadian pembangkit listrik itu meledak di Chernobyl, Rusia. Ya. Sehingga ini menjadi pertimbangan juga bahwa pembangunan pembangkit listrik ini bisa berdampak negatif pada dimensi kemanusiaan di masyarakat tersebut. Selanjutnya, sumber politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Kita bisa lihat dari beberapa rezim ya, beberapa era, baik era Orde Lama, Orde Baru, maupun sampai pada Orde Reformasi. Ternyata berdasarkan pemaparan isi pidato pada penyelenggara negara, baik era Orde Lama sampai dengan era Reformasi, ya dapat disimpulkan bahwa sumber politis dari Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek itu lebih bersifat apologis, masih berupa gagasan, karena hanya memberikan dorongan kepada kaum intelektual untuk menjabarkan nilai-nilai Pancasila lebih lanjut. Jadi tidak ada peraturan, tidak ada pedoman secara eksplisit bahwa pengembangan ilmu yang ada di Indonesia itu harus berdasarkan nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Nah, tantangannya kemudian ya, tantangan dari Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu yang paling utama adalah karena adanya
paham-paham atau cara pandang global ya, yang bisa mempengaruhi warga negara Indonesia di dalam memandang pengembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Sudah kita pelajari bersama, ada banyak paham-paham di dunia yang sebenarnya masuk secara gampang di Indonesia. Ada kapitalisme, ada globalisme, ya, ada konsumerisme, sampai pada juga pragmatisme. Ini yang menjadi tantangan utama di dalam menjadikan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Ya. Selanjutnya kita bisa mendeskripsikan esensi ya, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu untuk masa depan. Jadi tiap sila-sila ini punya nilai-nilai yang bisa kita pakai untuk pengembangan ilmu, baik dari sila pertama sampai dengan sila kelima, ya, dari ketuhanan, kemudian kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan juga keadilan. Itu ada nilai-nilai yang bisa kita gunakan di dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, dan juga iptek untuk masa depan. Kita bahas dulu yang pertama, nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan ini sebagai dasar pengembangan ilmu bisa dilihat dari dua, bahwa bisa melengkapi ilmu pengetahuan, menciptakan perimbangan antara yang rasional dan juga irasional, antara rasa dan akal. Ya. Artinya, pengembangan ilmu yang ada di Indonesia itu bukan hanya terkait dengan rasional saja. Oh, ini logis, oh, ini rasional, tetapi juga melihat antara akal dan juga rasa. Kalau dirasa pengembangan itu walaupun logis, tetapi ternyata berdampak buruk terhadap dimensi kemanusiaan, terhadap dimensi persatuan, maka pengembangan itu bisa kita ganti ya dengan pengembangan yang berdasarkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila, terutama pada nilai ketuhanan. Sila ini menempatkan manusia dalam alam sebagai bagiannya dan bukan pusatnya. Jadi manusia itu bukan pusat ya, tetapi sebagai bagian dari alam. Ini nilai-nilai ketuhanan yang bisa kita jadikan sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Ini memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Ya. Ilmu dikembalikan pada fungsinya semula, yaitu untuk kemanusiaan. Tidak hanya untuk kelompok, tidak hanya untuk golongan tertentu, tidak hanya untuk partai tertentu. Ya. Harus ada nilai kemanusiaan kalau kita ingin mengembangkan sebuah ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Jangan hanya bermanfaat pada golongan-golongan tertentu saja, tetapi bisa bermanfaat untuk semua ya. Karena harus tadi mengandung unsur nilai kemanusiaan. Selanjutnya nilai persatuan. Pertama, mengkomplementasikan universalisme dalam sila-sila yang lain, sehingga suprasistem tidak mengabaikan sistem dan subsistem. Suprasistem itu sistem yang secara menyeluruh, ya. Sistem secara luas. Di dalam suprasistem itu ada yang namanya sistem, dan sistem pasti punya yang namanya subsistem. Harus ada persatuan di situ. Kedua, solidaritas dalam subsistem sangat penting untuk kelangsungan keseluruhan individualitas, tetapi tidak mengganggu tadi ya, integrasi, tidak mengganggu persatuan. Ini nilai persatuan. Selanjutnya nilai kerakyatan, mengimbangi penerapan dan penyebaran ilmu pengetahuan yang lebih demokratis.
Jadi setelah ilmu pengetahuan dan juga dikembangkan, kemudian dilaksanakan, penerapannya harus lebih demokratis, mengimbangi penerapan dan penyebaran ilmu pengetahuan yang lebih demokratis. Nilai keadilan, menekankan keadilan guna menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Karena kepentingan individu itu tidak boleh terinjak oleh kepentingan semu. Ya, harus mementingkan kepentingan masyarakat, jangan mementingkan kepentingan individu kalau dalam pengembangan ilmu. Sehingga kesimpulannya dari semua paparan-paparan tadi, kita bisa sarikan menjadi 3 poin. Yang pertama, bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi harus senantiasa berorientasi pada nilai-nilai di dalam Pancasila. Baik nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan juga nilai keadilan. Kedua, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia juga harus berakar pada budaya bangsa. Akarnya harus dari budaya bangsa Indonesia itu sendiri. Dan harus juga melibatkan partisipasi masyarakat luas. Ketiga, sebaliknya Pancasila juga dituntut untuk terbuka dari kritik. Bahkan ia merupakan kesatuan dari perkembangan ilmu yang menjadi tuntutan peradaban manusia. Walaupun semua pengembangan ilmu itu harus didasarkan pada nilai-nilai yang ada di Pancasila, tetapi Pancasila dituntut untuk tetap terbuka, tidak anti kritik. Itu 3 kesimpulan, 3 sari yang bisa kita pahami bersama dari pemaparan-pemaparan tadi. Dari konsep hingga sampai pada nilai-nilai yang bisa kita pakai di dalam Pancasila untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.